Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah wa man ittaba'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat sekalian, pada kesempatan pagi hari ini di hari yang ke-26 dari bulan Ramadan, kami diberikan kesempatan untuk mewakili Ustadz Nur Ihsan sebenarnya untuk memberikan materi tentang Ru'yatul Hilal. Alhamdulillah, insya Allah akan kami mulai sebisa kami untuk menyampaikan. Nanti kalau ada kekeliruan, mohon para ikhwan bisa meluruskan. Baiklah, jadi ada dua materi yang berkaitan dalam istilah awal dan akhir Ramadan ataupun juga nanti di bulan Zulhijjah terkait ibadah haji, yaitu tentang Ru'yatul Hilal dan juga pasangannya adalah hisab gitu ya. Jadi dalam bulan Hijriyah yang ada 12, untuk saat ini semuanya itu biasanya kita sudah lihat dalam bentuk kalender gitu ya. Nah, dari mana ada data-data kalender itu biasanya dihasilkan dari hisab atau perhitungan. Dan itu biasanya sudah dianggap baku perhitungannya, kecuali untuk 3 bulan yang memang berkaitan dengan ibadah yang khusus, yaitu bulan Ramadan terkait saum, kemudian nanti yang kedua bulan Syawal terkait Idul Fitri, dan yang ketiga bulan Zulhijjah itu terkait ibadah haji. Nah, untuk ketiga bulan ini memang spesial, tidak bisa menggunakan hisab saja atau secara hitungan saja, tapi memang nanti harus dibuktikan dengan ru'yat, dengan melihat. Apa yang dilihat? Yang dilihat itu adalah hilal kalau bahasa Al-Qur'annya. Beda kalau bendanya secara fisik itu, kalau bahasa Arab namanya komarun, itu ya, bulan itu secara fisik. Tapi untuk berkaitan dengan ibadah setiap bulan yang diamati adalah hilal, atau dalam bentuk jamaknya itu ahillah. Hilal itu apa? Dia perubahan bentuknya. Kalau kita amati bulan itu kadang ada yang bentuknya bulat ketika purnama, atau ketika di awal bulan atau di akhir bulan itu bentuknya seperti, kalau orang Indonesia bilang seperti sabit gitu ya, hanya kecil saja. Nah, perubahan-perubahan bentuk inilah yang diamati sebagai penentuannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 189 Allah berfirman, yas'alunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal haji, dan seterusnya. Jadi pada masa itu, masa Nabi Muhammad SAW, itu para sahabat atau banyak sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang apa maksud dari perubahan bentuk-bentuk bulan tadi atau hilal itu. Nah, kemudian ketika ditanyakan kepada Rasulullah, kemudian turunlah ayat ini. Jadi bahwasannya hilal itu sebagai mawaqitul linnasi wal haji, yaitu adalah petunjuk waktu dan juga untuk haji. Jadi dalam pelaksanaan haji gitu. Nah, hilal secara visual bisa digambarkan seperti itu. Jadi ketika awal hilal yang ini, bulan baru, itu memang tidak nampak dari penglihatan kita yang di bumi, bulan itu tidak nampak, walaupun bendanya tetap ada di langit gitu. Tapi dari penglihatan kita yang ada di bumi, hilalnya itu tidak nampak.
Kemudian akan bergerak ke bawah, ini bulan sabit yang pertama. Nah, yang ini. Jadi nanti akan mulai nampak sedikit kecil. Kemudian dengan berjalannya waktu akan bertambah besar. Begitu seterusnya nanti sampai puncaknya atau yang paling besar bulan terlihat secara keseluruhan yaitu bulan purnama. Ini biasanya tanggal 14 malam ke 15 gitu. Jadi itu yang paling terang nanti. Kemudian setelah melewati masa ini akan kembali lagi, mengecil lagi, menjadi setengah lagi, sabit lagi, kemudian hilang lagi di awal bulan baru untuk bulan masuk ke bulan berikutnya. Dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, "Huwallazi ja'ala syamsa diya'a." Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nuro, dan bulan itu bercahaya. Wa qaddarahu, dan dialah yang menetapkan manazila, tempat-tempatnya, lita'lamu adadas sinina wal hisab, agar kamu mengetahui bilangan tahun dan juga perhitungannya. Jadi kalau ada pendapat yang bilang hisab itu tidak ada sunnahnya atau tidak ada syariatnya gitu ya. Tapi di ayat ini disebutkan, jadi untuk mengulangi bilangan tahun maupun juga untuk perhitungannya. Jadi disebutkan kata-kata hisab itu ada di ayat surat Yunus ayat yang kelima ini. Gitu. Jadi memang kalau ditarik dalilnya pun ada gitu untuk permasalahan tentang hisab. Gitu. Kenapa belakangan ada hisab? Karena memang pada masa Rasulullah memang secara pengetahuan umat atau manusia pada saat itu memang belum memungkinkan, karena Nabi Muhammad sendiri berfirman bersabda di hadis Al-Bukhari, masih di bab saum itu ada nanti disebutkan bahwa nahnu ummatun ummiyah, kami ini adalah umat yang ummi. Ummi itu apa? Bisa dijelaskan dengan mudah lah, tidak bisa baca dan tulis gitu. Jadi tidak hanya Nabi Muhammad saja, tapi para sahabat pun demikian gitu. Makanya ketika berikutnya ada perang Badar, maka tawanan-tawanan Badar itu memang ditahan dan diminta untuk mengajarkan para sahabat terkait baca tulis, seperti itu kan dalam tarikhnya gitu. Karena memang kondisinya pada saat itu para sahabat banyak yang tidak bisa baca tulis. Tapi berikutnya dengan perkembangan pengetahuan umat Islam pada abad-abad berikutnya, para ulama itu sudah bisa menghitung posisi bulan, bintang, dan seterusnya dengan perhitungan yang sangat akurat. Nah, perhitungan akurat ini istilahnya adalah hisab itu tadi. Gitu. Jadi karena adanya pada awalnya itu hanya dari ru'yat itu saja, ya dilihat saja bulannya. Kalau kecil, kalau tidak ada terus ada, ya berarti sudah masuk ke bulan baru tanggal 1. Berikutnya purnama dan seterusnya itu nanti sampai hilang lagi. Itulah yang disebutkan pada masa-masa yang dahulu. Nah, ini dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib asyahru hakadha wa hakadha. Jadi pada zaman dahulu Rasulullah itu menjelaskan hanya dengan mudahnya saja, karena memang kondisinya seperti tadi itu. Beliau menjelaskan, kami ini tidak mengenal kitabah atau tulis menulis dan juga hisab, perhitungan yang detail gitu ya. Pada zaman dulu hanya cari mudahnya saja. Beliau menjelaskan asyahru hakadha wa hakadha. Jadi bulan itu seperti ini dan juga seperti ini. Beliau mengisyaratkan antara 29 dan 30 hari. Jadi isyaratnya seperti itu saja dari Rasulullah. Jadi bulan itu ya kalau enggak 29, 30 gitu ya. Mungkin kalau dulu ya kita atau para sahabat ya percaya saja kepada Rasulullah karena sama-sama ummi tadi ya. Tapi nanti berikutnya ketika memang astronomi sudah modern, sudah bisa menghitung secara detail dan bisa dihitung dan memang benar. Jadi hanya jumlahnya atau dalam satu putaran itu hanya 29, sekian hari. Kadang 29 ya kadang nanti 30 hari gitu. Nah, berkaitan dengan ru'yat atau melihat
bulan terkait dengan ibadah saum itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ada potongan ayatnya, faman syahida minkumus syahra falyasum. Jadi barang siapa di antara kamu menyaksikan, maka maksudnya hilal, maka hendaklah ia berpuasa. Atau dalam bahasa hadisnya, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi puasalah kamu ketika melihatnya bulan, dan juga berfuturlah ketika melihatnya. Fa in ghumma 'alaikum fa akmilul iddata salasina yauman. Dan apabila mendung atau bulan tidak terlihat, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi 30 hari. Dari mana 30 hari? Dari hadis Nabi Muhammad yang tadi. Dan setelah dihitung oleh para ilmuwan modern, memang fasenya itu antara 29,2 sampai 29,8 hari untuk sekali putaran dari bulan baru sampai purnama, kemudian kembali lagi menjadi bulan yang baru. Atau rata-rata itu kalau dibuat rata-rata sekitar 29,5 hari gitu. Jadi selama 29 hari akan balik lagi ke fase yang awal tadi. Nah, fase bulan awal itulah yang kalau para ikhwan mungkin sering dengar kalau diumumkan tentang hisab bulan, itu yang dikenal dengan istilah ijtima, atau bahasa astronominya conjunction atau konjungsi. Jadi posisi ketika antara bumi, bulan dengan matahari itu dalam satu bidang garis yang lurus gitu, sehingga tadi bulannya tidak nampak cahayanya. Nah, ini adalah ilustrasi ijtima. Jadi ketika kita yang mengamati ada di bumi, maka bulan ada di tengah kita, antara kita dengan matahari. Nah, bumi, bulan di sini dengan matahari di sini, ini dalam satu garis lurus. Inilah yang disebut dengan ijtima. Nah, ketika sudah ijtima, nah ini sudah mulai tadi fase yang pertama, fase bulan baru. Nah, bumi, kalau dari kita yang ada di bumi, maka yang terlihat adalah bulan itu mengelilingi bumi, begitu juga dengan matahari, gitu kan. Nah, dalam perjalanannya antara bulan dengan matahari mengelilingi bumi, itu bulan selalu terlambat. Perharinya itu per jamnya itu setengah derajat. Jadi kalau matahari sudah berjalan setengah derajat, nah bulan baru ikut di belakangnya. Nanti ketika matahari sudah 1 derajat, bulan sudah 1 jam, bulan baru dapat setengahnya. Gitu. Makanya nanti ini contohnya bulan yang lalu Sya'ban, ijtima'nya itu pukul 13.24. Jadi jam 1, jam hampir setengah 2 siang. Ketika berjalan dari jam 1 sampai terbenamnya matahari, itu maghrib, jam 17.58, maka nanti ketika matahari sudah terbenam di sini, bulannya akan ketinggalan di atas. Nah, biasanya bulan yang tertinggal di atas ini setelah matahari terbenam, maka itu yang akan jadi bentuk bulan sabit tadi. Akan bersinar kecil sekali di bagian bawahnya. Nah, nanti besar kecilnya atau tingginya bulan ketinggalan dari matahari ketika terbenam ini adalah tergantung dari kapan waktu ijtima'nya. Semakin awal ijtima'nya, maka tinggal dihitung saja, tadi selisihnya setengah derajat per jam. Jadi kalau ini jam 1 atau setengah 2, kemudian tenggelamnya jam 6, maka tinggi hilal sekitar 2,11 derajat. Nah, biasanya kalau yang terjadinya ijtima setelah duhur, itu baru ijtima. Nah, ini biasanya yang sering kita alami adalah perbedaan nanti antara kita dengan beberapa yang lainnya, itu kadang ada yang beda. Karena memang ketika tingginya cuma segini, itu sulit dilihat di Indonesia. Tapi nanti ketika lebih ke barat, misal di Arab Saudi atau yang lebih paling barat lagi di Maghrib, di Maroko, itu kemungkinan bisa lebih tinggi lagi dan itu bisa lebih bisa dilihat. Makanya ketika ijtima'nya mungkin nanti pagi, subuh, atau bahkan tengah malam, itu biasanya bulannya sorenya bisa lebih tinggi, lebih bisa kita amati. Bahkan kadang ada yang bisa dengan
mata telanjang tanpa bantuan alat-alat gitu. Nah, makanya nanti kenapa ketika disebacakan biasanya bulan baru itu atau Ramadan, Syawal atau Dzulhijjah disebutkan ijtima'nya kapan? Karena itu bisa dihitung dari mulai ijtima' sampai nanti maghrib, itu tinggi bulannya berapa, itu yang bisa dihitung. Nah, terkait masalah ini ilmunya ilmu astronomi, dan istilahnya kalau dalam fikih itu mazhab, ada Syafi'i, Hambali dan sebagainya. Dalam ilmu astronomi atau falak juga banyak madhabnya gitu. Jadi atau istilahnya lebih dikaitkan dengan torekoh. Jadi jalannya itu yang mana yang mau diambil itu banyak juga, metodenya juga banyak dan sebagainya. Nah, kita di Jamaah Muslimin berdasarkan keputusan imam melalui majelis kodoknya, kita mengambil dari torekoh atau jalan dari yang kita kenal dengan Ibnu Syatir. Jadi nama asli beliau adalah Alauddin Abdul Hasan Ali Ibnu Ibrahim Ibnu Asyatir. Jadi itu yang makanya ketika di kalender Hijriah biasanya disebutkan dengan torekoh Ibnu Syatir gitu, selalu dituliskan karena metode yang kita gunakan adalah metode yang dituliskan oleh Ibnu Syatir. Ibnu Syatir itu siapa? Beliau adalah seorang astronom, matematikawan, insinyur, dan penemu. Jadi kalau nanti dicari itu nggak hanya kita orang Islam yang kenal tentang Ibnu Syatir ini, tapi seluruh ilmuwan dunia juga mengakui keilmuan beliau tentang astronomi dan juga tentang insinyur itu, teknik lah. Itu sangat diakui. Beliau dilahirkan di 704 Hijriah sampai 777 Hijriah. Jadi kalau sekarang tahun 1443 ya, kira-kira 7 abad yang lalu beliau sudah bisa menghitung bulan, bintang dan lain sebagainya secara presisi. Sampai saat ini diakui bahwa hitungan beliau itu tepat gitu, presisi, akurat. Padahal dulu ya kita bisa bayangkan 7 abad yang lalu peralatannya seperti apa gitu kan. Nah, beliau itu pekerjaannya adalah sebagai muwakkit. Muwakkit ini dari kata-kata waktu, itu adalah orang yang menentukan waktu. Karena zaman dulu mungkin belum jam seperti sekarang. Jadi ketika posisi beliau muwakkit itu di atasnya muadzin. Jadi kalau muadzin ya tukang azan saja. Nah, yang menentukan atau yang memerintahkan kapan harus azan, nah beliau ini yaitu muwakkit yang menentukan waktunya. Karena dalil awalnya misal seperti sholat duhur gitu kan memang harus, kalau dulu kan menggunakan tongkat ditancapkan, nanti dilihat bayangannya sudah lebih ke barat belum. Kalau sudah ke barat, nah itu sudah waktu duhur. Begitu juga asar, maghrib dan sampai subuh pun seperti itu. Jadi ada istilahnya fenomena alam yang harus diamati sebelum menentukan kapan waktu azan itu. Sekarang kan kita mudah saja tinggal lihat jam gitu kan, udah masuk belum, ngelihatnya jam gitu. Kalau dulu kan udah masuk belum waktu ya harus dilihat fenomena alamnya gitu. Nah, tugas yang seperti itu adalah tugas muwakkit, dan beliau ini adalah muwakkit di Masjid Umayyah di Damaskus atau di Suriah. Nah, selama beliau menjadi muwakkit itulah sambil merumuskan hitung-hitungannya. Jadi sambil mengamati beliau catat, begitu seterusnya dalam beberapa tahun itu beliau bisa menyimpulkan rumusan-rumusan ilmu hisab untuk menghitung bulan gitu ya. Dan ini memang hitungannya itu yang paling mudah gitu, hanya bagi kali tambah kurang itu saja, sudah angkanya sudah ada, tinggal dihitung. Jadi insya Allah nanti kalau ada kapan waktu ada pelatihannya, kalau di Lampung mungkin ahlinya ada Naib Pringsewu, itu ya siapapun bisa menghitungnya gitu. Tidak serumit yang sekarang. Kalau yang sekarang kan pakai logaritma, pakai kalkulator dan sebagainya. Kalau itu cukup bagi kali tambah kurang saja, insya Allah semua ikhwan juga bisa nanti kalau memang ada kesempatan untuk melakukan pelatihan. Ini yang kita pakai dari torekoh hisabnya dari Ibnu Syatir gitu ya. Nah, kemudian ketika memang sudah dihisab, ini kan untuk menentukan. Jadi tadi sore itu tinggi hilalnya berapa, kemudian posisi hilalnya itu di sebelah mana,
dari matahari sebelah mana. Nanti bentuknya seperti apa itu ada hitungannya. Nah, ketika data ini sudah ada, nanti sore tanggal 29 setiap bulan hijriahnya kita lihat ke arah barat kalau di Indonesia. Nanti di sana ada nggak bulannya sesuai dengan hitungan-hitungan yang ini. Kalau alamnya memungkinkan, cerah, tidak ada awan, kalau tinggi hilalnya kemungkinan bisa dilihat. Cuman masalahnya di Indonesia ini daerahnya tropis. Kapan waktu itu pasti ada awan. Nah, ini yang kadang memang di Indonesia jarang bisa terlihat gitu karena faktor alam. Nah, kemudian mengapa sering terjadi perbedaan gitu ya? Seperti kemarin awal bulan Ramadan ini saja sudah berbeda. Kita mulai tanggal 2, pemerintah dan kaum Nahdliyin itu tanggal 3 gitu kan. Karena memang ada beberapa perbedaan. Selain perbedaan tadi metode hisabnya, kemudian dari ru'yatna, dan juga dari memahami metode-metode itu. Jadi ada dua, secara garis besar mungkin ada dua pendapat. Jadi ada yang menganggap ru'yat itu sebagai karena dianjurkan oleh Rasul, maka ada yang menganggap itu sebagai salah satu bentuk ibadah. Tapi ada yang lain yang hanya menganggap itu yaitu sebagai metode untuk menentukan saja gitu, tidak termasuk ibadah, hanya metode saja. Nah, makanya nanti dari dua pilihan ini yaitu pasti ada perbedaan gitu nanti. Nah, di Indonesia secara besar itu nanti ada 3 paling tidak. Yang pertama ini yang dipakai oleh saudara kita di Muhammadiyah. Itu yang namanya wujudul hilal. Mereka menggunakan tadi hisab, itu menghitung saja. Jadi kalau memang itu sudah dianggap hilalnya wujud itu ada hilalnya, ya sudah itu ganti bulan gitu, nggak perlu lagi dengan memastikan dengan ru'yat. Kenapa? Karena mereka sudah tadi menganggap bahwa dari sekitar, anggaplah dari Ibnu Shatir tadi tahun 700 Hijriah sampai sekarang itu 7 abad. Dan itu datanya yaitu, dan tidak pernah istilahnya nggak pernah melenceng lah, sudah pasti saklek gitu. Maka bagian yang mengambil pendapat ini menganggap bahwa hisab itu qot'i, sedangkan ru'yat itu dhonni. Jadi hanya ya dhonni kira-kira aja gitu. Ada terlihat atau tidak kan menggunakan pandangan masing-masing gitu. Mungkin orang 5 dijejerin ketika ngelihat, ya ada yang ngelihat, ada yang nggak ngelihat gitu, karena memang tergantung dari penglihatan masing-masing. Kemudian kalau yang kita pakai itu sesuai dengan hasil keputusan dari imam, itu adalah untuk yang ru'yat hilal secara global. Ini keputusan di Istanbul, Turki tahun 2016 yang terakhir. Jadi tinggi bulan itu 5 derajat, itu sudah dianggap masuk bulan atau bisa dilihat. Kemudian sudutnya itu 8 derajat, dan ini berlaku secara global. Jadi ru'yat ini berlaku secara global, asalkan tadi ijtima'nya itu ketika yang bagian paling timur di Selandia Baru, kalau para ikhwan bisa melihat peta itu kan, bagian yang paling timur sebelum Pasifik itu di Selandia Baru. Nah, ketika di Selandia Baru itu belum fajar, itu sudah ijtima', maka nanti hasilnya akan jadi satu keputusan secara global. Ada yang ketiga yang dipakai oleh pemerintah, yaitu yang dikenal dengan metode Imkanur Ru'yah, MABIMS. MABIMS ini Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jadi menteri-menteri agama di ASEAN ini menyepakati bahwa minimal itu tingginya 3 derajat. Dan elongasi atau jarak bulan mataharinya itu 6,4 derajat. Yang jadi masalah adalah ini hanya akan mereka pakai untuk daerah sekitar Indonesia, Malaysia, Brunei, dan Singapura saja. Ketika nanti sudah lewat itu ya sudah, sampai situ saja, tidak melihat lagi untuk daerah-daerah yang lainnya. Gitu. Makanya ketika kemarin mungkin 3 derajat di Indonesia nggak lihat, ya sudah, tidak ada, berarti istikmal. Gitu. Tidak melihat lagi ke daerah-daerah yang lain, hanya mengakui otoritasnya di daerah sekitar ASEAN saja. Nah, makanya nanti akan, kalau yang tadi tinggi hilalnya itu kecil-kecil, nah ini yang potensinya nanti beda-beda. Tapi kalau yang besar, seperti Syawal besok, nah untuk Syawal,
Ketika di kita yang puasanya duluan itu tanggal 29 belum ijtima. Jadi nanti tanggal 29 Ramadan kalau yang kita mulainya duluan kemarin itu belum ijtima. Harusnya kan 29-nya hari Sabtu ya. Nah, itu belum ijtima. Ternyata ijtimanya itu Ahad jam 3 pagi. Jadi sudah lewat hitungan hari. Kalau hitungan hari biasa kan jam 12 malam, ini sudah lewat. Jadi nanti ijtimanya tanggal 30 April jam 3 pagi, tengah malam. Nah, maka nanti ketika sore, yang hari Sabtunya itu masih belum bisa dilihat untuk tanggal 29-nya. Maka kemungkinan besar istikmal. Nah, ketika nanti hari Ahad, itu di ru'yat, itu tingginya itu sekitar 7 derajat. Nah, kalau 7 derajat ini kalau cuacanya cerah saja, itu bisa dilihat pakai mata telanjang. Jadi pakai mata biasa gini bisa dilihat. Di Indonesia, apalagi di Arab Saudi yang selisihnya sekitar 4 jam itu bisa tambah 2 derajat, bisa sekitar 9 derajat di Saudi. Atau yang lebih ke barat lagi lebih tinggi lagi. Jadi kemungkinan Syawalnya itu bisa dilihat bulannya. Tapi setelah kita istikmal, untuk mereka yang mulai belakangan yaitu 29 hari. Karena ini tinggi gitu ya. Maka kemungkinan besar nanti bareng untuk yang Syawal ini tanggal 2 Mei gitu. Kemungkinan besarnya bareng gitu. Tapi tetap kita sebagai warga yang sudah menyatakan berbaiat kepada imam, tetap nanti keputusannya ada di Imamul Muslimin gitu ya. Dan inilah yang membedakan kita dengan yang lain gitu. Kalau yang lain ya mungkin ikut salah satu dari metode atau madhab tadi ya sudah gitu. Kalau kita kan tetap nanti ada kepemimpinannya dari Imamul Muslimin. Jadi nanti terkait Syawal dan Zulhijjah nanti ya tetap untuk bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah ini keputusannya tetap menunggu dari Imamul Muslimin. Gitu ya. Jadi ini kira-kira makanya ketika nanti biasanya Ustadz Marsai itu nge-share itu pasti nanti ya dengan takdir Allah gitu. Jadi itu hanya hitung-hitungan semata, tapi nanti jadi atau tidaknya tetap dengan takdir Allah gitu ya. Ketika Allah bisa membelah bulan, apalah artinya cuma menahan bulan mungkin 1 detik atau 2 menit gitu ya. Nanti ya tetap hitung-hitungan manusia, tapi nanti tetap segala sesuatu terjadinya ya berdasarkan dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikianlah para ikhwan apa yang bisa kami sampaikan terkait materi Ru'yatul Hilal dan juga hisabnya. Ya. 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 Kalau dilihat dari waktu ijtimanya ini kan tadi tanggal hari Ahad jam 3 itu. Sedangkan 29-nya kita kan hari Sabtu kan. 29 kita kan hari Sabtu. Harusnya kan ru'yat itu Sabtu sore gitu. Nah, sedangkan Sabtu sore itu belum ijtima. Ijtimanya nanti malam jam 3 gitu. Jadi ketika sore hari ini ya belum ijtima, belum masuk ke bulan yang baru gitu. Dan kalau mau dihitung ya tadi masih bulannya itu 4 derajat masih di bawah. Jadi lebih dulu bulannya terbenam baru mataharinya. Sedang kalau untuk bisa dilihat kan harus duluan matahari baru bulan. Nah, kondisinya Sabtu sore besok itu bulannya sudah terbenam terlebih dahulu, mataharinya masih ada. Gitu. Makanya bulannya nggak bisa dilihat. Gitu. Iya, karena kalau di kita jam 3 itu kan di sana ya dikurangi 4 jam masih jam 12 malam gitu. Sama saja sudah lewat maghrib gitu. Ya.
Ya kalau seperti ini sepertinya enggak. Tapi ya tetap nanti kan kalau syariat ru'yatnya tetap kita laksanakan hari Sabtu sore kita lihat. Nah, kalau itu tidak ada ya mungkin nanti ya istiqmal gitu, bisa. Kalau besar gini sepertinya enggak, seperti yang bulan apa tahun-tahun lalu itu kan cepat karena memang secara hisapnya memang lebih besar gitu. Tapi nanti tetap menunggu dari imam kalau yang ini. Tapi secara hisap ya memang belum ijtima tadi, ijtimanya malamnya gitu. Makanya mungkin kemungkinan besarnya nanti istiqmal. Ya. 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 Iya, karena yang ini kan karena belum masuk secara hitungan. Kalau kemarin kan sudah masuk, cuman di Indonesia nggak melihat gitu. Sedangkan di negara yang sebelah barat memungkinkan bisa dilihat lebih mudah gitu. Makanya kita menunggu gitu. Kalau ini karena belum masuk ya mungkin enggak selama yang kemarin gitu. Iya. Iya, insyaallah. Ya, tetap tapi nanti kita menunggu dari keputusan Imamul Muslimin. Karena kan kita kalau untuk saat ini mungkin lebih mudah gitu. Jadi terkait waktu yang lama sih infonya bisa lebih cepat gitu. Karena selain ikhwan-ikhwan yang mungkin ada di Sudan, ada di Gaza, ada juga ikhwan yang kerjanya itu di kapal barang di Samudra Atlantik, itu juga termasuk dari tim yang membantu nanti informasi ru'yat ketika memang sudah masuk waktunya. Nanti insya Allah lebih cepat, tidak seperti waktu-waktu zaman sebelum ini kan dulu sampai malam-malam lewat telepon gitu. Kalau sekarang kan dapat info udah WA aja gitu kan. Insya Allah lebih mudah gitu. Itu dari kami kurang lebihnya. Oh, ya Ustaz. Hmm. Kalau terkait dengan Ummul Qura tadi, kalau yang kita anut itu kan yang ru'yat global ini. Jadi ketika dimanapun nanti hilal itu terlihat, yaitu yang kita pakai bahwa itu sudah masuk ke bulan baru gitu. Kalau yang terkait Ummul Qura karena nggak hanya akan berhenti di Mekah saja gitu. Ketika memang di Mekah mungkin tidak, tetap kita akan lebih melihat yang lebih ke barat lagi, mungkin di Mesir, Aljazair, sampai kadang kalau yang paling lama ya kita nunggu di Maroko gitu kan. Itu bisa 7 jam mungkin bedanya. Itu yang paling barat karena setelah itu laut gitu. Nah, kalau yang terkait dengan Ummul Qura kan terkait untuk mungkin ibadah haji nanti. Sedangkan kalau pewaktuan itu tetap kita menggunakan standar dari Greenwich gitu, karena jam yang kita pakai sekarang kan memang standarnya standar ke sana gitu. Kalau dari Greenwich 0 jadi kita 7, mungkin di Arab Saudi 4 jam gitu. Kalau waktunya tetap kita pakai waktu yang ada, itu hanya nanti terkait untuk melihatnya di mana, yaitu yang kita pakai sekarang adalah yang global. Jadi dimanapun yang ada yang melihat dan itu istilahnya sah, yaitu yang kita pakai gitu. Mungkin seperti itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, jazakumullah khairan kasir atas perhatiannya. Mungkin ada kesalahan, kami mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Walafa minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan, ada pengumuman. Jangan beranjak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah para ikhwan sekalian, kami sampaikan yaitu masalah zakat sesuai hasil musyawarah program kerja dari panitia zakat bahwa penerimaan zakat terakhir hari ini tanggal 26 Ramadan, karena sesuai dengan perkiraan besok tanggal 27 Ramadannya kita sudah laporan ke wilayah dan ke pusat. Tanggal 28, 29 insya Allah kita sudah bagi, karena perhitungannya istiqmal. Jadi kalau 29 misalnya tidak istiqmal itu udah ngebut ya, karena nanti wilayah harus membuat indeks dulu baru nanti bisa dibagi. Jadi kami dari seluruh niabah-niabah markas akan laporkan ke wilayah jumlah mustahik dan jumlah muzakibnya jumlahnya sekian, nanti seluruh wilayah akan diindeks, berarti paling enggak wilayah akan kerja sehari besok. Maka kami harapkan para ikhwan ini masih ada cukup banyak. Ini masih ada 27 kakak di Muhajirun yang jumlahnya ini masih lebih dari 90 jiwa. Jadi kami mohon hari ini para ikhwan yang belum menyampaikan, kami mohon segera hadir untuk pagi ini dari mulai jam 8 sampai jam 5. Jadi kalau malam tidak ada ya, ini karena panitia iktikaf semuanya ikut iktikaf. Ini jumlahnya. Kemudian hasil musyawarah sementara muzaki, mustahid dengan muzaki jumlahnya masih terlalu tinggi. Ini hasil musyawarah pertama para ikhwan. Mustahid muzakinya 1630 jiwa, sementara mustahiknya 940. Kalau kita indeks tidak nyampe 2 kilogram, maka kemungkinan mustahik ini akan dipres kembali, berarti akan ada musyawarah mungkin pagi ini selesai. Jadi mustahik yang tahun kemarin, ini tahun kemarin yang kurang itu biasanya disuplai. Jadi harapannya Muhajirun tidak disuplai. Kelihatannya sih insya Allah para ikhwan saya yakin sudah mampulah, tidak perlu disuplai. Berarti untuk paling enggak di atas 4 kilogram itu mustahik harus dikurangi. Jadi insya Allah dari 900 ini hasil musyawarah kemarin bersama Amir Jiron, tapi Amir Jiron tidak banyak yang hadir karena undangannya di WA, mungkin tidak punya HP atau mungkin tidak buka, akhirnya tidak terlalu banyak. Kalau diindeks masih terlalu kecil, maka kemungkinan jadi para ikhwan yang kemarin dapat mungkin tahun ini tidak dapat, karena kita akan press lagi. Nah ini ada 27 kakak, ini dari Jiron 1 sampai Jiron 18 ada semua.
Jadi kami mohon para ikhwan amir-amir jiron bisa mengingatkan, atau memang yang tidak mampu segera saya dihubungi, ya. Jadi mohon maaf nih kalau minta disebutkan bukan untuk ini, mungkin para ikhwan belum aja, bukan tidak bisa ya, maksudnya saya akan sebutkan kalau minta disebutkan. Karena ini memang kalau nanti saya sebutkan para ikhwan ini juga cek-recek, karena dikhawatirkan dari panitia ada yang terselip gitu ya, padahal udah bayar, maksudnya sudah setor tapi tidak tertulis di sini. Khairuman itu dari Jiron 1 tuh. Fadil Fuad, ini kayak Fadli Fuad ini kayaknya orangnya kan nggak ada di sini nih. Ujang Aziz, Sita Aisyah Nuroni. Maka ini kan mau cek apa di sono apa di sini gitu kan. Nah kan Khairul Mustafa Ridwan, Ibu Sumardi, Zamzam bin Nasim Halim almarhum, Abdul Rauf, Wahyu AS, Buati, Yusron, Yusuf Maulana, Muhammad Isna ini maksudnya dia, Nur Hadis, Arif bin Ishak almarhum, Yudi bin Sadar, Bu Ustadz Damiri bin Tolib almarhum, Nur Khalid, Said Sabik, Uswatun dengan Maratus ini adiknya Ustadz Aminul Umah, Harun Ar-Rasyid, Ahmad Kailani, Nur Ihwan Abadi, Saiful Hakim, Saiful Hakimnya keluarganya Ayah Hambali ini, kemudian Huda bin Sumardi, ini kakaknya, jadi jiwanya ya nanti dihitung masing-masing. Tolong nanti kalau yang tidak hadir diingatkan, insya Allah hari ini panitia masih menerimanya di depan An-Nubuwah. Batasnya panitia hanya hari ini, malamnya tidak ada. Oh ya, maksudnya nanti kita cek kalau memang tidak ada sini, nanti terakhir ya sudah, berarti dia di tempat seperti mungkin tadi saya tanyakan, kalau keluarga Ayah Hambali mungkin ada yang di sana, ada yang di sini gitu. Karena tahun kemarin ada yang di sini. Seperti mungkin nggak ada lagi di sini gitu ya. Tolong tadi mohon maaf nih sama amir-amir jironya, mohon nanti konfirmasi. Saya kira demikian saja. Gimana, Ustaz? Oh. Ini ada tambahan dari BKM. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja penonton. Ini berkait juga dengan hasil dari taklim tadi tentang hisab ru'yat. Karena kita kemungkinan sepatnya ya, istiqmal jadi 30 hari. Hari ini tanggal 26, berarti kita saum sekitar masih 5 hari ya. 26, 27, 28, 29, 30, 5 hari. Berarti separuhnya lagi masih untuk itikaf ini ya. Artinya saya ingin mengingatkan tentang masalah itikaf. Itikaf ini kan artinya semakin akhir itu harus semakin ketat, semakin khusyuk gitu ya para ikhwan. Karena malam ganjilnya aja masih 2 ya, 27 dan 29 yang target untuk Lailatul Qadar itu. Nah, oleh karenanya untuk bisa semakin khusyuk, ini ada kendala di lapangan kita di itikaf itu. Di antaranya adalah kendala anak-anak. Ya. Anak-anak kita sebenarnya di awal itikaf itu sudah diumumkan bahwa peserta itikaf itu mulai dari setidaknya kelas 6 MI ke atas, MTS dan seterusnya. Karena kalau yang di bawah itu kecuali dikawal ketat dengan orang tuanya. Nah ini pada faktanya
banyak anak-anak yang di bawah kelas 6 EMI itu, dan ada juga yang orang tuanya nggak ikut. Mereka hadir itikaf dan tiap malamnya itu, masya Allah, jadi pada kumpul, pada lari-larian keluar, main bola, bahkan ada yang main kartu, gitu. Ya. Ini fakta di lapangan, sehingga bahkan mereka ada yang melihat tidak tidur, ya. Tidak tidur mereka itu. Jadi bangun jam 1, ada yang Ivan yang bangun jam 1 mereka ada melek. Jam 2, jam 3 masih melek juga. Begitu pagi tidur. Siang tidur di tangga di mana itu dibangunin susah. Bahkan untuk sholat juga susah. Nah, ini yang tentu saja tidak kita harapkan. Oleh karenanya itu kami harapkan kembali kepada aturan awal bagi yang orang tuanya ikut iktikaf agar benar-benar diperhatikan putranya itu, putranya terutama ya, laki-laki. Dan bagi yang tidak ikut iktikaf agar anaknya ya dipanggil aja ke rumah kalau mereka tidak bisa tertib iktikaf. Jadi sekali lagi kami harapkan kepada para ikhwan untuk juga membantu menguatkan agar ibadah iktikaf kita benar-benar bisa khusyuk. Itu yang kami ingin ingatkan untuk masalah iktikaf. Yang kedua, DKM hasil musyawarah sepakat untuk melaksanakan program yang istilahnya program ini gratis dan manfaatnya besar, melatih disiplin kita juga, yaitu merapihkan sendal kita masuk masjid dirapihkan. Jadi waktunya sebenarnya nggak lama, paling lama 5 detik gitu ya untuk merapikan sendal. Artinya sendalnya tuh begitu mau masuk masjid rapikan, arahkan ke luar, sehingga begitu kita keluar masjid tinggal pakai dan kemudian disusun rapi gitu. Insya Allah akan mendisiplinkan kita juga ada berusaha untuk tertib, disiplin, rapi gitu ya. Nah, juga termasuk parkir motor, cuma parkir motor mungkin perlu ada bantuan garis-garisnya ya, garis-garisnya supaya bisa tertib, tidak pating apa istilahnya, silang menyilang gitu ya. Nah itu, jadi itu yang kami harapkan sebagai upaya perbaikan untuk memakmurkan masjid kita. Demikian yang mungkin perlu kami sampaikan. Alhamdulillah kita cukupkan dan kita akhiri bersama kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.